Alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat inspiratifku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini, saya akan menyajikan kisah tentang pemuda pemulung yang bernasib beruntung. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sudut Jakarta yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk aktivitas warganya, hidup seorang pemuda bernama Aiman. Pemuda berusia 24 tahun itu tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aiman hidup sederhana, menjalani hari-harinya dengan memungut barang bekas dari jalanan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di jalan-jalan sempit dan ganggang untuk mengumpulkan botol plastik, kardus, dan kaleng bekas yang bisa dijual ke tempat pengepul. Meski hidupnya penuh perjuangan, Aiman tak pernah mengeluh, dan hidupnya selalu bersyukur. Ia percaya bahwa rezeki telah diatur oleh Tuhan, dan tugasnya hanyalah berusaha sebaik mungkin. Salah satu hal yang membuat Aiman berbeda adalah ketekunannya dalam beribadah. Tidak peduli betapa sibuknya ia, Aiman tak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Ketika azan berkumandang, ia akan segera mencari masjid terdekat atau berhenti sejenak di tempat yang cukup bersih untuk melaksanakan salat. Hari itu, Jakarta diselimuti langit gelap sejak pagi. Hujan deras mengguyur kota, membawa genangan air kemana-mana. Aiman tetap keluar untuk bekerja. Dengan mengenakan jas hujan tipis dan sandal yang sudah usang, ia mendorong gerobak kecilnya, mengitari jalan-jalan di kawasan Jakarta Pusat. Sore harinya, hujan belum juga mereda. Di tengah perjalanan pulangnya, Aiman melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di pinggir jalan yang mulai tergenang banjir, sebuah mobil mewah berhenti. Kap mesinnya terbuka, dan seorang wanita muda berdiri di sampingnya. Wanita itu tampak kebingungan, berusaha melindungi dirinya dari hujan dengan payung kecil yang hampir tak mampu menahan lebatnya air. Hati Aiman tergerak. Ia mendorong gerobaknya ke tepi jalan dan mendekati wanita itu. "Mbak, mobilnya kenapa?" tanyanya dengan sopan. Wanita itu menoleh. Wajahnya tampak cemas. "Saya tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja mati. Banjir ini juga makin parah. Saya bingung harus bagaimana." Aiman melihat sekeliling. Air sudah hampir mencapai lutut, dan hujan masih turun tanpa henti. Tanpa berpikir panjang, ia menawarkan bantuan. "Kalau Mbak mau, saya bisa bantu dorong mobilnya ke tempat yang lebih aman. Tapi banjir ini sepertinya belum akan surut." Wanita itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Tolong, Mas. Saya tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Dengan penuh semangat, Aiman mulai mendorong mobil itu. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Wanita itu mengikutinya dari belakang, menahan payung yang sudah hampir roboh oleh angin. Setelah berjuang selama hampir setengah jam, Aiman berhasil membawa mobil itu ke tempat yang lebih tinggi, bebas dari genangan air. "Nah, di sini lebih aman, Mbak," kata Aiman sambil tersenyum. Wanita itu menghela napas lega. "Terima kasih banyak, Mas. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan Mas tadi." Aiman hanya mengangguk sederhana. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya senang bisa membantu." Saat itu, wanita itu memperkenalkan dirinya. "Nama saya Melin.
Sekali lagi terima kasih, Mas. Siapa namanya? Aiman, jawab pemuda itu singkat. Melin mengangguk, lalu tersenyum hangat. Hujan masih turun, tapi di antara mereka, sebuah kisah baru perlahan mulai terjalin tanpa mereka sadari. Mari kita lanjutkan menyimak kisahnya, yang begitu mengharukan. Setelah mobil Melin berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman, hujan mulai mereda. Namun, genangan air masih tinggi di beberapa bagian jalan. Melin, yang terlihat lelah namun lega, menatap Aiman dengan penuh rasa terima kasih. Aiman, kamu tinggal di mana? Rumahmu dekat sini? Tanya Melin sambil mencoba mengeringkan rambutnya dengan tangan. Aiman tersenyum kecil. Tidak terlalu dekat, Mbak. Saya tinggal di pinggiran kota. Biasanya saya keliling Jakarta Pusat untuk kerja. Kerja? Apa yang kamu lakukan? Melin terlihat penasaran. Aiman ragu sejenak. Ia jarang berbicara tentang pekerjaannya kepada orang asing, terutama kepada seseorang yang terlihat jauh berbeda dunianya. Namun, ia memutuskan untuk jujur. Saya memungut barang bekas. Mbak, saya jual ke pengepul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melin tampak terkejut, namun bukan karena meremehkan. Sebaliknya, ia tampak kagum. Kamu orang yang hebat, Aiman. Tidak semua orang bisa bekerja keras seperti itu. Aiman hanya tersenyum, lalu melirik ke langit yang mulai cerah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Mbak Melin. Sudah sore, saya harus kembali. Tunggu. Melin menghentikannya. Setidaknya biarkan saya mengantar kamu pulang. Ini hujan dan jalanan masih banjir. Lagi pula, kamu sudah banyak membantu saya. Aiman menggeleng dengan sopan. Tidak usah repot-repot, Mbak. Saya sudah biasa berjalan kaki. Namun Melin bersikeras. Setelah beberapa saat berdebat ringan, Aiman akhirnya setuju. Dengan sedikit canggung, ia duduk di dalam mobil Melin, yang untungnya mesin kembali menyala setelah beberapa waktu mengering. Sepanjang perjalanan, Melin mengajukan banyak pertanyaan. Ia ingin tahu tentang kehidupan Aiman, keluarganya, dan bagaimana ia menjalani hari-hari. Aiman menjawab dengan jujur, meski ia merasa sedikit malu menceritakan kesederhanaannya. Di sisi lain, Aiman pun penasaran dengan Melin. Dari percakapan mereka, ia tahu bahwa Melin adalah seorang gadis keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan besar. Hidupnya terlihat sangat berbeda dari kehidupan Aiman, namun ia tetap bersikap ramah dan hangat. Saat mobil berhenti di depan rumah kontrakan Aiman, Melin menatap rumah kecil itu dengan penuh rasa penasaran. Kamu tinggal di sini, Aiman? Iya, Mbak. Maaf kalau kelihatan sederhana. Melin tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Rumah adalah tempat di mana hati berada, bukan? Aiman hanya tersenyum kecil, mengagumi cara Melin berbicara. Sebelum Aiman turun dari mobil, Melin mengeluarkan kartu namanya. Aiman, kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. Ini nomorku. Aiman ragu sejenak, tapi akhirnya menerima kartu itu. Terima kasih, Mbak Melin. Hati-hati di jalan. Melin mengangguk,
lalu melambaikan tangan sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Saat Aiman masuk rumahnya, ia duduk sejenak di atas tikar sederhana, memandangi kartu nama di tangannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari yang dimulai dengan perjuangan biasa bisa membawa pertemuan yang begitu istimewa. Di sisi lain, Meilin merasa ada sesuatu yang menarik dari pemuda sederhana itu. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan, atau mungkin takdir sedang memulai sesuatu yang baru di hidup mereka berdua. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari berlalu, namun pertemuan dengan Meilin masih membekas dalam ingatan Aiman. Ia sering memandangi kartu nama yang diberikan Meilin, tetapi ia ragu untuk menghubunginya. Di benaknya, mereka berasal dari dunia yang berbeda. Meilin dengan kehidupannya yang mapan, sedangkan ia hanyalah seorang pemulung. Sementara itu, di sisi lain kota, Meilin juga tidak bisa melupakan Aiman. Ada sesuatu yang unik dari pemuda itu, kesederhanaan, keikhlasan, dan ketekunannya. Meilin memutuskan untuk menghubungi Aiman lebih dulu. Suatu sore, saat Aiman sedang mengumpulkan barang bekas, ponselnya yang sederhana berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini Aiman," katanya. "Aiman, ini saya, Meilin. Masih ingat?" Aiman terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tentu saja ingat, Mbak Meilin. Ada apa ya?" Meilin tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu kabar kamu. Apa kamu sedang sibuk?" "Ah, seperti biasa, Mbak. Sedang bekerja," jawab Aiman jujur. Meilin berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, bisakah kita bertemu nanti? Saya ingin mentraktir kamu makan malam, sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu waktu itu." Aiman awalnya ingin menolak, tapi nada tulus dalam suara Meilin membuatnya setuju. "Baiklah, Mbak. Di mana kita bertemu?" Malam itu, mereka bertemu di sebuah warung makan sederhana yang dipilih Aiman. Meilin, yang biasanya makan di restoran mewah, merasa nyaman di tempat itu. Percakapan mereka mengalir hangat. Meilin bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis dan kehidupannya sebagai seorang gadis keturunan Tionghoa di Jakarta. Sebaliknya, Aiman bercerita tentang perjuangannya, bagaimana ia kehilangan orang tuanya sejak kecil, dan bagaimana ia bertahan hidup sendirian. Ia juga bercerita tentang keyakinannya bahwa setiap cobaan adalah cara Tuhan menguatkan hambanya. "Mbak Meilin, saya tahu hidup saya ini sederhana, tapi saya bersyukur. Tuhan selalu memberi saya cukup untuk bertahan," kata Aiman sambil tersenyum. Meilin tertegun mendengar kata-kata itu. Ia sadar bahwa Aiman memiliki kekayaan batin yang tidak dimiliki banyak orang. "Kamu orang yang luar biasa, Aiman. Saya belajar banyak dari kamu malam ini." Setelah makan malam, Meilin menawarkan untuk mengantar Aiman pulang. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah masjid. Aiman meminta izin untuk berhenti sejenak, karena waktu salat Isya telah tiba. Meilin menunggu di mobil sementara Aiman masuk ke masjid. Dari kaca jendela, Meilin memperhatikan Aiman yang bersujud khusyuk di atas sajadah. Ia merasa tersentuh melihat ketekunan Aiman dalam beribadah, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupan modern di kota besar. Ketika Aiman kembali ke mobil, Meilin berkata, "Aiman, saya ingin tahu lebih banyak tentang agama kamu.
Bolehkan saya bertanya-tanya nanti? Aiman tersenyum. Tentu saja, Mbak Meilin. Saya akan senang menjelaskan apa yang saya tahu. Pertemuan malam itu menjadi awal dari persahabatan yang lebih dalam. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka menemukan banyak hal yang bisa mereka pelajari satu sama lain. Meilin belajar tentang arti kesederhanaan dan ketekunan, sementara Aiman menemukan bahwa dunia tidak sesempit yang ia bayangkan. Namun, tanpa mereka sadari, perbedaan latar belakang dan keyakinan mulai menjadi jembatan yang menghubungkan mereka, sekaligus tantangan yang harus mereka hadapi di masa depan. Persahabatan antara Aiman dan Meilin semakin erat. Meilin sering menghubungi Aiman, mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan, pekerjaan, hingga pandangan mereka tentang dunia. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, Aiman dan Meilin menemukan kenyamanan dalam kejujuran dan ketulusan masing-masing. Suatu hari, Meilin mengundang Aiman untuk datang ke kantornya. Ia ingin menunjukkan hasil karyanya sebagai desainer grafis. Awalnya, Aiman ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Ketika tiba di kantor yang megah itu, Aiman merasa sedikit canggung. Namun, Meilin menyambutnya dengan hangat. "Ini tempat saya bekerja, Aiman," kata Meilin sambil menunjukkan ruangannya yang dipenuhi karya seni digital. Aiman terpesona melihat karya-karya Meilin. "Hebat sekali, Mbak. Kamu sangat berbakat." Meilin tersenyum. "Terima kasih, Aiman. Tapi, kamu tahu, saya lebih kagum dengan kerja keras kamu. Setiap hari kamu menghadapi kehidupan yang tidak mudah, tapi kamu tetap kuat dan penuh rasa syukur." Percakapan mereka terus berlanjut hingga malam tiba. Sebelum pulang, Meilin tiba-tiba bertanya, "Aiman, bolehkah saya ikut kamu bekerja suatu hari nanti? Saya ingin tahu seperti apa kehidupanmu sehari-hari." Aiman terkejut. "Mbak Meilin, itu pekerjaan yang melelahkan dan kotor. Saya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman." "Tidak apa-apa, Aiman. Saya ingin belajar dari kamu," jawab Meilin dengan mantap. Beberapa hari kemudian, Meilin benar-benar menemani Aiman memungut barang bekas. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan topi lebar, Meilin mengikuti Aiman dari gang ke gang, dari pasar hingga tempat pembuangan sampah. Awalnya, Meilin merasa kewalahan, tetapi melihat semangat Aiman, ia pun termotivasi. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, Meilin berkata, "Aiman, ini pengalaman yang sangat berharga. Saya jadi lebih menghargai hal-hal kecil yang sering saya anggap remeh." Aiman tersenyum. "Setiap pekerjaan punya nilai, Mbak. Yang penting kita menjalani dengan jujur dan ikhlas." Namun, hubungan mereka mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Rekan-rekan Meilin di kantor mulai bertanya-tanya mengapa ia sering menghabiskan waktu dengan seorang pemuda sederhana seperti Aiman. Bahkan keluarga Meilin, yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan garis keturunan, mulai khawatir. Suatu malam, saat Aiman sedang bersiap untuk tidur, ponselnya berdering. Meilin menelepon dengan suara yang terdengar sedikit cemas. "Aiman, saya ingin jujur. Keluarga saya tahu tentang kamu, dan mereka tidak setuju saya dekat denganmu. Mereka bilang kita terlalu berbeda, dan hubungan ini hanya akan membawa masalah." Aiman terdiam. Hatinya terasa berat.
Tapi ia berusaha tegar. Saya mengerti, Mbak Meilin. Saya juga sadar, kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi, saya percaya, perbedaan bukanlah alasan untuk memutuskan silaturahmi. Meilin merasa lega mendengar kata-kata Aiman, tetapi ia tahu bahwa tantangan di depan akan semakin besar. Di sisi lain, Aiman mulai memikirkan bagaimana ia bisa membuktikan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk saling menghargai dan mendukung. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka diuji oleh tekanan dari keluarga Meilin dan pandangan masyarakat sekitar. Namun, di tengah semua itu, Aiman dan Meilin tetap saling menguatkan. Mereka yakin bahwa persahabatan mereka memiliki tujuan yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum mereka pahami sepenuhnya, tetapi mereka ingin memperjuangkannya bersama. Ayo kita simak kembali perjalanan kisahnya, yang sangat mengesankan. Setelah melewati berbagai tantangan, Aiman dan Meilin semakin menyadari betapa berartinya kehadiran satu sama lain. Meski dunia di sekitar mereka kerap memandang hubungan mereka dengan skeptis, Aiman dan Meilin tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa kebaikan hati dan ketulusan mampu mengatasi segala perbedaan. Suatu sore, Meilin mengajak Aiman bertemu di sebuah taman kecil di dekat rumah Aiman. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa aroma rumput basah setelah hujan. Di bawah langit yang mulai memerah, mereka duduk di bangku kayu, berbicara dari hati ke hati. Aiman, kata Meilin dengan suara lembut. Aku sudah bicara dengan keluargaku lagi. Awalnya mereka sulit menerima hubungan kita, tapi akhirnya mereka mulai memahami. Aiman menatap Meilin dengan penuh perhatian. Apa yang membuat mereka berubah pikiran, Mbak? Meilin tersenyum. Aku bilang pada mereka bahwa aku tidak melihat siapa kamu berdasarkan pekerjaanmu atau latar belakangmu. Aku melihat kebaikan hatimu, ketulusanmu, dan bagaimana kamu selalu berusaha menjadi lebih baik. Itu lebih berharga dari apapun. Aiman terdiam sejenak, lalu berkata, Mbak Meilin, saya juga belajar banyak dari kamu. Kamu mengajarkan saya bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, tapi justru kesempatan untuk saling melengkapi. Mereka terdiam, menikmati momen kebersamaan itu. Namun, di balik diamnya, Aiman merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia ingin membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Tetapi ia tahu bahwa langkah itu tidak mudah. Beberapa minggu kemudian, dengan keberanian yang ia kumpulkan, Aiman mengunjungi keluarga Meilin. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki dan membawa hadiah sederhana, berupa hasil kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Keluarga Meilin menyambutnya dengan sikap yang awalnya kaku, namun perlahan mencair ketika mereka melihat ketulusan Aiman. Aiman berkata dengan penuh keyakinan, saya tahu saya bukan orang yang kaya atau terhormat, tapi saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan Meilin. Saya ingin membuktikan bahwa cinta dan komitmen tidak mengenal perbedaan. Kata-kata Aiman menggugah hati keluarga Meilin. Mereka melihat bahwa pemuda itu tidak hanya tulus, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya memberikan restu. Hari yang dinantikan pun tiba. Aiman dan Meilin menikah dalam upacara sederhana namun penuh kehangatan. Mereka memadukan tradisi masing-masing, menciptakan perayaan yang mencerminkan keindahan keberagaman. Teman-teman Aiman dari lingkungan pemulung datang dengan pakaian terbaik mereka,
Sementara keluarga Meilin juga hadir dengan wajah yang penuh senyuman. Setelah menikah, Aiman dan Meilin memutuskan untuk membuka usaha kecil bersama. Dengan keterampilan desain Meilin dan semangat kerja keras Aiman, mereka membuka bisnis daur ulang kreatif yang mengubah barang bekas menjadi produk bernilai tinggi. Usaha itu tidak hanya membantu mereka mencukupi kebutuhan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Setiap malam, setelah seharian bekerja, Aiman dan Meilin duduk bersama di halaman rumah mereka. Di bawah langit berbintang, mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka dan bersyukur atas perjalanan yang telah mereka lalui. "Aku bahagia, Aiman," kata Meilin sambil menggenggam tangan suaminya. Aiman tersenyum, menatap istrinya dengan penuh cinta. "Aku juga, Meilin. Kita mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tapi bersama-sama, kita menciptakan dunia yang indah untuk kita berdua." Hati mereka tenang, jiwa mereka damai, dan senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Mereka adalah bukti bahwa cinta yang tulus mampu menghapus batas dan menyatukan dua hati, menciptakan kebahagiaan yang abadi. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Aiman dan Meilin menjadi seperti melodi indah yang saling melengkapi. Mereka memulai lembaran baru sebagai pasangan suami istri yang sederhana namun penuh semangat. Aiman terus bekerja keras, dan Meilin memberikan dukungannya sepenuh hati. Usaha daur ulang kreatif yang mereka rintis mulai berkembang, membawa manfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Pagi-pagi sekali, Aiman selalu bangun lebih dulu. Ia memastikan segala sesuatunya siap sebelum memulai aktivitas. Meilin sering menemani suaminya, meski pekerjaannya sebagai desainer grafis membuatnya sibuk di siang hari. Namun, mereka selalu menyempatkan waktu bersama di malam hari untuk berbincang, saling berbagi cerita, dan menyusun rencana masa depan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk santai di halaman rumah yang kini penuh tanaman hijau hasil tangan Aiman, Meilin berkata, "Aiman, aku punya ide. Bagaimana kalau kita adakan pelatihan kecil untuk orang-orang di sekitar kita? Kita ajarkan cara mendaur ulang barang bekas seperti yang kamu lakukan dulu." Aiman tersenyum mendengar ide istrinya. "Itu ide yang bagus, Mei. Kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, sambil menjaga lingkungan." Mereka pun mulai merencanakan program pelatihan tersebut. Aiman mengajarkan keterampilan dasar dalam mendaur ulang barang bekas, sementara Meilin membantu dengan kreativitasnya untuk membuat produk yang memiliki nilai jual. Pelatihan itu tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi peserta, tetapi juga mempererat hubungan antara Aiman dan Meilin dengan komunitas mereka. Suatu hari, ketika pelatihan sedang berlangsung, seorang pria tua mendekati Aiman. "Nak, kamu dan istrimu benar-benar luar biasa. Kalian berdua adalah inspirasi bagi kami," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aiman merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa cinta dan kerja keras mereka telah membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Meilin, yang mendengar percakapan itu, hanya tersenyum sambil menatap suaminya. Ia merasa bangga memiliki pasangan seperti Aiman, seseorang yang tidak hanya tulus dan pekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang besar untuk berbagi dengan sesama. Malam itu, setelah pelatihan selesai, mereka duduk bersama di atas tikar sederhana di halaman rumah. Langit malam dipenuhi bintang, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka.
Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini, Mei, kata Aiman dengan suara lembut. Dulu aku hanya seorang pemulung yang tidak pernah membayangkan bisa membangun sesuatu seperti ini. Mei-lin menggenggam tangan suaminya. Aiman, kamu mengajariku bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau status, tapi dari hati yang tulus dan usaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Mereka saling tersenyum, menikmati kehangatan kebersamaan mereka. Di dunia yang penuh dengan perbedaan dan tantangan, mereka telah membuktikan bahwa cinta, ketulusan, dan kerja keras mampu menciptakan harmoni. Kehidupan mereka tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang mereka ambil membawa kedamaian dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Dan dengan setiap tantangan yang berhasil mereka lalui bersama, cinta mereka semakin kuat, membawa mereka ke masa depan yang penuh harapan dan senyuman. Mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Beberapa tahun berlalu, usaha daur ulang yang dirintis Aiman dan Mei-lin kini menjadi lebih dari sekadar bisnis. Mereka berhasil membangun komunitas kecil yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Program pelatihan yang mereka mulai di halaman rumah kini berkembang menjadi sebuah pusat pelatihan sederhana, tempat orang-orang belajar keterampilan baru dan mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah kesibukan mereka, Mei-lin mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa lelah dan mual di pagi hari. Aiman, yang selalu peka terhadap kondisi istrinya, segera mengajaknya untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter tersenyum dan memberikan kabar bahagia. Selamat, Bu Mei-lin. Anda sedang mengandung. Mendengar kabar itu, Mei-lin langsung menatap Aiman dengan mata berkaca-kaca. Aiman, kita akan menjadi orang tua. Aiman tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah terbesar dari Allah, Mei. Kehadiran kabar tersebut membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan mereka. Aiman semakin giat bekerja untuk mempersiapkan masa depan anak mereka. Mei-lin, meski harus mengurangi aktivitasnya, tetap membantu Aiman mengelola usaha dari rumah. Hari demi hari berlalu dengan penuh sukacita. Aiman selalu memastikan Mei-lin mendapatkan perhatian dan kenyamanan terbaik. Ia bahkan membacakan doa dan cerita sebelum tidur untuk bayi yang masih dalam kandungan istrinya. Saat usia kandungan Mei-lin memasuki bulan ke-9, keluarga dan komunitas mereka turut menyambut dengan antusias. Ketika akhirnya hari kelahiran tiba, Aiman dengan sabar menunggu di luar ruang bersalin, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Tangisan bayi pertama mereka terdengar, memenuhi ruang dengan kebahagiaan. Dokter keluar dengan senyum lebar. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Selamat, Pak Aiman. Anda memiliki seorang putri yang cantik. Ketika Aiman masuk ke dalam, ia melihat Mei-lin tersenyum lemah namun bahagia, menggendong bayi mereka yang mungil. Air mata haru mengalir di pipi Aiman saat ia mengucapkan syukur. Mei, dia cantik sekali. Seperti kamu, katanya lembut. Mei-lin tersenyum. Dan dia kuat, seperti kamu. Mereka memberi nama anak perempuan itu Alia Nirmala, yang berarti kebahagiaan yang murni. Kehadiran Alia menjadi pelengkap dalam kehidupan mereka, membawa cahaya baru yang semakin mengeratkan cinta mereka. Hari-hari mereka kini dipenuhi tawa bayi kecil itu.
Aiman sering menggendong Alia sambil bercerita tentang perjuangannya dulu, berharap kelak anaknya tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan berhati mulia. Mei Lin, di sisi lain, selalu memastikan bahwa Alia mengenal kedua dunia yang menjadi bagian dari dirinya, tradisi keluarganya dan kehangatan kehidupan sederhana yang diwariskan Aiman. Di bawah langit malam yang penuh bintang, keluarga kecil itu sering duduk bersama, merajut mimpi-mimpi baru. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta, kerja keras, dan rasa syukur selalu membawa kebahagiaan yang mendalam. Kini, Aiman dan Mei Lin bukan hanya pasangan suami istri yang saling mencintai. Mereka adalah sahabat, mitra, dan orang tua yang berdedikasi. Bersama Alia, mereka membangun kehidupan yang penuh makna, membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu menghapus batas dan menciptakan keajaiban. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk lebih berpandangan jauh ke depan, yang berlandaskan kebenaran, yang penuh nilai-nilai petunjuk ilahi, agar langkah hidup kita tidak dilandasi dengan ketamakan, kedengkian, yang penuh ambisi hawa nafsu, yang membutakan mata hati, yang menghalalkan segala cara. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Husain mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.